Hai, selamat pagi anak-anak kelas 7 semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, guru matematika kalian, Wayan Suarmi. Hari ini kita akan membahas tentang kegiatan 8.4, yaitu memahami jenis dan sifat segitiga. Sebelum kalian melakukan kegiatan berikut ini, alangkah baiknya jika kalian mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Perhatikan gambar bangun berikut. Menurut kalian, mengapa bangun-bangun ini disebut sebagai segitiga? Jika kita melihat definisinya tadi, bahwa segitiga itu adalah sebuah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Kalau kita lihat di gambar yang pertama ini memiliki 3 buah sisi AB, sisi BC, sisi AC. Ini biasanya disebut sebagai segitiga ABC. Selanjutnya pada gambar ini adalah segitiga KLM. Jadi sisinya ada 3, sisi KL, LM, dan sisi KM. Begitu juga dengan segitiga lainnya seperti PQR, DEF, OPQ, dan STU ini. Kemudian selain memiliki 3 sisi, segitiga juga memiliki 3 buah sudut. Kalau pada segitiga ABC ini, sudutnya itu adalah ini. Di sudut BAC atau sudut A saja kalian sebut. Kemudian ada sudut B. Dan terakhir ada sudut yang ketiga adalah sudut C. Jadi dia memiliki 3 buah sudut. Sudut A, sudut B, dan sudut C. Begitu juga dengan segitiga yang lain. Misalnya segitiga KLM itu sudutnya ada 3, yaitu sudut K, sudut L, dan sudut M. Begitu juga dengan segitiga-segitiga yang lainnya. Jadi yang perlu kalian ingat untuk saat ini adalah bangun segitiga merupakan bangun datar yang memiliki 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Fokus pembahasan pada video ini adalah tentang memahami jenis dan sifat segitiga. Jadi kita akan fokus kepada jenis-jenis segitiga dan sifat-sifatnya. Kalau kalian lihat pada gambar ini ada banyak sekali jenis segitiga. Sekarang kita akan coba melihat satu persatu bagaimana melihat jenis-jenis segitiga tersebut. Segitiga dibedakan jenisnya menurut beberapa aturan penting. Yang pertama, segitiga itu dibedakan jenisnya itu berdasarkan panjang sisi-sisinya. Jadi nanti kalian akan berkenalan dengan segitiga yang disebut sebagai segitiga sebarang, bukan sembarangan ya. Jadi ini simbol segitiga dan ini sebarang. Kemudian ada segitiga sama kaki. Lalu ada juga segitiga sama sisi. Jadi segitiga sebarang adalah sebuah segitiga yang panjang ketiga sisinya itu berbeda atau tidak sama. Sedangkan kalau pada segitiga sama kaki itu adalah sebuah segitiga yang 2 sisinya sama panjang. Sedangkan kalau segitiga sama sisi ini adalah sebuah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Jadi tiga sisinya itu semua panjangnya sama. Kalau sama kaki ada 2 saja. Kalau sebarang ketiganya tidak ada yang sama. Kemudian segitiga juga dibedakan menjadi jenisnya itu berdasarkan besar sudutnya. Jadi segitiga akan dibedakan itu menjadi segitiga siku-siku. Kemudian ada segitiga lancip. Dan terakhir ada segitiga tumpul.
Jadi kalau kalian lihat begini, ini kan penamaan sudutnya ya, ada sudut siku-siku, ada sudut lancip, ada sudut tumpul. Begitu juga dengan penamaannya pada segitiga. Jadi kalau di segitiga tersebut ada sudut siku-sikunya, akan disebut sebagai segitiga siku-siku. Kemudian jika seluruh segitiga tersebut itu sudutnya sudut lancip, maka dia akan menjadi segitiga lancip. Kemudian jika salah satu sudutnya itu adalah sudut tumpul, maka dia akan disebut sebagai segitiga tumpul. Coba kita perhatikan segitiga ABC pada gambar ini. Termasuk jenis segitiga manakah dia? Kalau kita lihat di sini, itu menurut panjang sisinya, apakah segitiga ABC ini segitiga sembarang, sama kaki, atau sama sisi? Kalau sama sisi pasti rasanya tidak ya, karena panjang B ini lebih pendek daripada panjang A maupun panjang C. Selanjutnya, apakah dia segitiga sama kaki? Kalau kita lihat di sini, kalau panjang A ini atau panjang sisi BC ini sama dengan panjang sisi AB yang di bawah ini, kalau dia sama maka dia akan menjadi segitiga sama kaki. Apakah dia segitiga sembarang? Kalau menurut saya, karena di sini panjang A dan panjang B dan panjang C tidak sama, maka segitiga pada gambar ABC ini itu adalah sebuah segitiga sembarang. Kemudian perhatikan menurut sudutnya sekarang, apakah dia segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul? Apakah kalian ada melihat sudut siku-siku di sini? Tidak ada ya. Atau sudut tumpul? Tidak ada ya. Maka ini adalah sudut-sudutnya yang lancip semua, karena dia kurang dari 90 derajat. Maka segitiga ABC ini adalah segitiga sembarang yang lancip. Kemudian kita lihat segitiga KLM. KLM ini ya, perhatikan bahwa panjang L dan panjang K ini sama. Jadi mungkin saya kasih tanda seperti ini untuk menunjukkan sama. Karena ini kalian lihat ada dua sisi yang sama, kita bisa langsung menyimpulkan bahwa ini adalah segitiga sama kaki menurut panjang jenisnya. Kemudian kalau menurut sudutnya ini juga sama, masih merupakan sudut-sudut lancip. Jadi ini adalah sebuah segitiga lancip. Sekarang kita ke gambar PQR ini. Nah, di sini kalian lihat bahwa ini adalah sudut tumpul karena lebih dari 90 derajat. Ini lancip, ini lancip. Lalu segitiga ini disebut segitiga lancip apa segitiga tumpul? Yang benar itu adalah segitiga tumpul, karena salah satu sudutnya itu ada sudut tumpulnya ya. Jadi kalau ketiga-tiganya lancip, baru akan disebut sebagai segitiga lancip, agar kalian bisa membedakan dengan baik mana nanti segitiga berdasarkan jenis-jenisnya. Jadi ingat, berdasarkan panjang sisinya ada 3 jenis yang mungkin, berdasarkan sudutnya ada 3 segitiga juga yang mungkin. Jadi perhatikan kalian memberikan nama atau membedakan jenis segitiga itu berdasarkan panjang sisinya atau berdasarkan sudut-sudutnya. Sekarang coba jawab pertanyaan berikut ini. Untuk soal nomor 1, gambar segitiga yang sisi-sisinya tidak ada yang sama panjang, bangun apa yang terbentuk? Ada yang tahu jawabannya? Ya, perhatikan bahwa karena ketiga sisinya itu tidak ada yang sama panjang, maka akan terbentuk sebuah segitiga yang disebut sebagai segitiga sebarang. Karena panjang ketiga sisinya tidak sama. Selanjutnya, gambar segitiga yang 2 sisinya sama panjang, bangun apakah yang terbentuk? Perhatikan kata kuncinya itu di sini adalah 2 sisinya yang sama panjang.
maka akan terbentuklah sebuah segitiga sama kaki. Jadi kaki-kakinya itu, kaki-kaki segitiganya ya, akan sama panjangnya, dan dia akan disebut sebagai segitiga sama kaki. Nomor 3, gambar segitiga yang ketiga sisinya sama panjang, ketiga sisinya sama panjang. Maka kalian dengan mudah dan cepat memutuskan bahwa ini adalah segitiga sama sisi. Ya, jadi ketiga sisinya sama, disebut sebagai segitiga sama sisi. Kemudian yang nomor 4, gambar segitiga yang semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Kalau sudut kurang dari 90 derajat itu disebut sebagai sudut lancip kan? Maka bangun yang terbentuk itu akan disebut sebagai segitiga lancip. Nomor 5, gambar segitiga yang salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Dengan apa yang terbentuk? 90 derajat itu adalah sudut yang disebut sebagai sudut siku-siku. Oleh karena itu, jika salah satu sudutnya adalah 90 derajat, maka akan terbentuk bangun segitiga siku-siku. Terakhir, di nomor 6, gambar segitiga yang salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Lebih dari 90 derajat itu kan sudut tumpul disebut ya. Maka segitiga yang terbentuk itu nanti juga disebut sebagai segitiga tumpul. Semoga kalian memahami ke-6 jenis segitiga ini. Sekarang perhatikanlah tabel berikut ini. Jadi kita masih membicarakan tentang jenis-jenis segitiga menurut sisinya dan menurut sudutnya. Jadi di sini saya memberikan kalian sebuah tabel sehingga kalian bisa melihat. Misalnya pada gambar pertama ini adalah contoh segitiga lancip yang semua sisinya berlainan, atau ini adalah segitiga lancip yang sembarang. Jadi panjang ini itu berbeda dengan panjang ini, yang dikasih tanda garis 2 berbeda dengan panjang ini. Ya, jadi ketiga sisinya itu sama panjang. Kemudian karena ketiga sudutnya itu adalah lancip, sudut lancip, maka dia menjadi segitiga lancip yang sembarang. Selanjutnya, jika ada dua sisi yang sama panjang, kita tahu itu pasti dia menjadi segitiga sama kaki. Bagaimana bentuk segitiga sama kaki yang ketiga sudutnya lancip? Perhatikan gambar ini sekarang. Jadi ini adalah kaki-kaki yang sama panjangnya, dan ini ketiga sudutnya yang lancip. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika ketiga sisinya sama panjang, kemudian ketiga sudutnya juga lancip? Ia akan membentuk segitiga sama sisi yang lancip, atau segitiga lancip sama sisi. Bagaimana kalian menyebutnya lebih mudah itu silahkan saja. Yang jelas akan ada sebuah segitiga lancip yang sama sisi. Kemudian bagaimana jika panjang ketiga sisi berlainan dan salah satu sudutnya itu siku-siku? Ia pasti akan menjadi segitiga siku-siku. Ya, ini contohnya. Jadi panjangnya ini, dan ini berbeda. Oleh karena itu dia disebut sebagai segitiga sembarang. Sedangkan karena ada sebuah sudut siku-siku, ia akan menjadi segitiga siku-siku, sehingga dia akan lebih umum disebut sebagai segitiga siku-siku sembarang. Selanjutnya di sebelahnya ada segitiga siku-siku sama kaki. Jadi ada siku-sikunya, ada sudut 90 derajatnya, dan ada sisi yang sama kaki, sama panjangnya. Jadi ini dan ini di sana. Kemudian ketiga sisinya sama panjang, kemudian salah satu sudutnya siku-siku ini, tidak mungkin akan ada segitiga yang kalian bisa gambar dengan sifat-sifat seperti itu. Ya, selanjutnya ketika salah satu sudutnya tumpul dan panjang ketiga sisinya berlainan, itu kalian akan mendapatkan sebuah segitiga tumpul sembarang. Jadi ini sudut tumpulnya, sudut yang lebih dari 90 derajat.
dengan ketiga panjang sisi segitiganya itu tidak sama panjang. Terakhir, ini segitiga tumpul dengan dua sisi sama panjang, jadi dia segitiga tumpul sama kaki gitu ya. Ini sudut tumpulnya, ini kaki-kaki segitiganya yang sama panjang. Jadi demikianlah beberapa jenis-jenis segitiga menurut panjang sisi maupun menurut sudut-sudutnya. Selanjutnya, kalian bisa melakukan aktivitas berikut untuk mengetahui jumlah besar sudut dari suatu segitiga ya, maksud saya. Jadi kalau kalian lihat seperti ini, misalkan kalian punya gambar sebuah segitiga, itu kalian gunting ujung-ujungnya. Setelah kalian gunting menjadi 3 bagian, kemudian kalian satukan. Jadi kalian akan mendapatkan nanti bahwa sudut ini itu sudut 2 ditambah dengan sudut yang pertama ditambah dengan sudut yang ketiga sesuai dengan pada gambar ini. Itu ya, jadi kita gabungkan ketiganya, maka kalian akan menemukan sebuah kesimpulan penting yang akan sering kita akan gunakan nanti, bahwa jumlah besar sudut segitiga itu haruslah sama dengan 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena kalian lihat ini dia berada tepat dalam satu garis lurus ya, dimana sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Setelah mengetahui bahwa jumlah besar sudut pada suatu segitiga itu adalah sama dengan 180 derajat, sekarang kita akan membahas tentang ketidaksamaan segitiga, atau beberapa buku menyebutnya sebagai ketaksamaan segitiga. Itu maksudnya sama. Prinsip ketaksamaan segitiga itu jadi dikatakan seperti ini. Pada setiap segitiga berlaku bahwa jumlah 2 buah sisinya selalu lebih panjang daripada sisi yang ketiga. Jadi kalau kalian bayangkan ada sebuah segitiga dengan sisi misalnya A, B, dan C ya, jadi jumlah kedua sisinya itu selalu lebih panjang daripada sisi yang ketiga. Jadi kalau kalian jumlahkan A tambah B itu haruslah lebih besar atau lebih panjang dari C. Kalau kalian tambahkan B tambah C itu haruslah lebih besar dari A. Sedangkan jika kalian tambahkan A ditambah C, maka kalian akan mendapatkan hasilnya itu haruslah lebih besar daripada panjang sisi B, agar dia menjadi sebuah atau bisa dibuat suatu segitiga. Misalnya saya berikan contoh ini dari segitiga yang panjangnya 5 cm, 7 cm, 8 cm. Apakah bisa dibuat suatu segitiga? Kita harus cek ya, kita harus periksa jumlahan dari kedua sisinya. Misalnya yang pertama saya ambil yang jumlahnya yang panjangnya 5 dan 7 cm, itu jumlahnya itu adalah 12. Jadi 12 itu lebih dari panjang sisi yang ketiga yang hanya 8 cm. Kemudian 7 dengan 8 cm, ini jumlahnya 15 ya. 15 cm itu lebih dari 5 cm sisi yang ketiga. Jadi kalau 7 ditambah sama 8 maka akan lebih dari 5 sisi yang ketiga. Terakhir 5 dengan 8 itu jumlahnya adalah 13. 13 itu lebih dari panjang sisi yang ketiga, yaitu 7 cm. Jadi kesimpulannya, dengan panjang-panjang 5, 7, dan 8 cm ini akan dapat dibuat suatu segitiga. Pada bagian terakhir ini kita akan membahas tentang apa yang disebut sebagai sudut luar pada suatu segitiga. Jadi perhatikan segitiga XYZ ini, rusuk XY atau sisi XY yang ini ya, yang di bawah ini diperpanjang menjadi WY. Jadi dia tampak akan jadi lebih panjang. Nah, sekarang sudut luarnya itu adalah yang WXZ ini. Kenapa dia disebut sebagai sudut luar?
Jadi pengertian sudut luar segitiga itu adalah sudut yang dibentuk oleh sisi segitiga dan perpanjangan sisi lainnya dalam segitiga tersebut. Jadi kalau kalian melihat sudutnya seperti ini, misalkan sudut X, Y, dan sudut Z-nya ini kan adalah sudut dalam segitiga, sedangkan sudut WXZ yang bertanda merah ini adalah sudut luar segitiga. Jadi berapakah besar sudut WXZ? Untuk menghitung besar sudut ini, itu kalian ketahui bahwa karena ini besarnya itu adalah A derajat, maka besar sudut luar dari sudut X ini itu adalah 180 derajat dikurangi A derajat. Ya, jadi dia membentuk sebuah garis lurus. Nanti di buku siswa kalian akan mendapatkan beberapa contoh tentang penggunaan sifat-sifat sudut luar segitiga ini untuk menyelesaikan suatu masalah. Silahkan kalian buka materinya pada buku siswa. Saya telah tuliskan juga di Google Classroom. Jika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan atau dituliskan di kolom komentar. Selamat belajar dan tetap semangat!